Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu 19 Januari 2025. Renungan kita berjudul Mundur Sesaat untuk Lebih Maju. Firman Tuhan diambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersiapkan kurban sembelihan tahunan. Ada hal yang menarik dari diri Anang Ahmad Saifuddin, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Anang memilih mundur sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lumajang hanya karena masalah yang sepele, yaitu ia tidak hafal Pancasila. Anang memilih mundur, sekalipun ketika itu banyak pihak yang melarangnya, termasuk Bupati Lumajang. Tetapi Anang teguh dengan pendiriannya. Ia tetap mundur. Sebab baginya sangat memalukan jika ia tidak hafal Pancasila. Ketua DPRD kok tidak hafal Pancasila, kata Anang waktu itu. Anang memang dikenal lugu, apa adanya. Waktu ia jadi ketua DPRD, semua jenis pendemo ia temui. Ia justru minta pendemo masuk ke ruangan pleno DPRD. Pimpinan demonya ia minta untuk duduk di deretan pimpinan DPRD. Ketika Presiden Jokowi menaikkan harga BBM, banyak orang yang demo. DPRD Lumajang pun ikut panen demo dari berbagai kelompok masyarakat dan mahasiswa. Sambil menunggu kedatangan pendemo, Anang tertidur di kursi. Bangun-bangun ia malah ditanya soal Pancasila oleh pendemo. Ketika pendemo mendesaknya agar mengucapkan semua sila dalam Pancasila, Anang tersendat di sila keempat. Ketika Anang akan mengulanginya, pendemo sudah memaki-makinya sebagai pejabat yang tidak hafal Pancasila. Maka ia pun mundur dengan sukarela. Tetapi mundurnya Anang dari kursi DPRD Kabupaten Lumajang ternyata tidak membuat karir politiknya jadi meredup. Malahan sebaliknya, ia semakin bersinar. Di pemilu 2024 lalu, Anang maju lagi. Tetapi kali ini menjadi caleg DPRD Provinsi Jawa Timur. Dalam daftar caleg kemarin, Anang menempati nomor urut 1. Dan di dapil itu, Anang mendapat suara terbanyak kedua. Maka dia pun lolos menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Waktu kampanye, Anang rupanya tidak terlalu sulit untuk memperkenalkan dirinya. Dia hanya berkata, "Saya adalah ketua DPRD yang mengundurkan diri karena tidak hafal Pancasila itu." Maka orang pun bersimpati kepada Anang. Ia sudah membuktikan diri bukan tipe orang yang gila jabatan, sehingga ia rela melepaskan jabatan sebagai ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Karena itu,
Anang pun tidak perlu membeli suara dan memang ia tidak sanggup. Saya kan tidak mungkin melakukan serangan fajar atau sejenisnya. Uang dari mana? Kata Anang yang pernah jadi aktivis menjelang reformasi tahun 1998. Di dunia ini tidak ada hal yang harus dipertahankan mati-matian. Apakah itu harta, jabatan, kekuasaan, bahkan pelayanan. Ketika kita harus melepaskannya, apakah itu karena terpaksa atau karena sukarela, maka lepaskanlah hal itu. Jika kita terus berusaha dengan benar dan tidak pernah menyerah, maka Tuhan akan menggantinya, bahkan dengan hal yang jauh lebih baik. Seperti Elkana dan Hana, yang Tuhan berkati dengan 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan sebagai pengganti Samuel yang telah mereka serahkan kepada Tuhan. Kata-kata bijak hari ini adalah, ketika kita melepaskan apa yang seharusnya kita lepaskan, Tuhan pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa menutup renungan kita hari ini. Bapa, beri aku kemampuan untuk melepaskan apa yang seharusnya aku lepaskan. Karena aku tahu Engkau akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian.